Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jalla atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita dan atas taufik dan hidayahnya yang telah memberikan kita kemudahan untuk belajar mengkaji kitab para ulama, mengambil ilmu mereka yang mereka telah tuliskan dalam kitab-kitab mereka dan kitab kajian ilmiah yang kita mengambil faedahnya adalah kitab Syarah Lum'atul I'tiqad, Syarah Lum'atul I'tiqad karangan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Adapun matan kitab ini yang bernama Lum'atul I'tiqad karangan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Pada kajian lalu telah kita sebutkan atau telah kita bacakan kaidah umum dalam asma' wa sifat, bahwasanya pembelajaran asma' wa sifat merupakan keyakinan kita tentang Allah Azza wa Jalla. Akidah itu keyakinan yang diyakini oleh hati kita, oleh batin kita, meyakini adanya nama-nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Maka perperangan yang sangat panjang dan permusuhan yang sangat tajam antara Ahlussunnah wal Jamaah dan antara Ahlul-Bid'ah di dalam masalah asma wa sifat. Kaidah yang pertama adalah telah kita pelajari pada kajian lalu, yaitu sikap kita selaku mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah terhadap nas kitabullah dan sunnah Rasulullah yang berbicara tentang asma wa sifat. Kewajiban kita adalah ibqa'u dalalatiha, yaitu menetapkan maksud daripada dalil secara zahir,
Jika nas Al-Quran dan hadis inginkan mana ini, maka itu maknanya. Tidak boleh diselewengkan, dipalingkan, diganti ke makna yang lain. Itu kaidah yang pertama. Ini kaidah secara umum bahwasanya kita hendak tetapkan maksud daripada nas Al-Quran dan hadis. Tidak boleh kita memindahkan. Ketika Al-Quran dan hadis mengatakan A, tidak boleh kita mengatakan maknanya D, E dan seterusnya. Ini kaidah yang umum. Alasannya adalah karena Al-Quran berbahasa Arab. Nabi kita Muhammad berbicara dengan berbahasa Arab dan turun di bangsa Arab. Maka semua memahami apa yang Allah turunkan dari wahyu tersebut. Sekarang kita akan memasuki kaidah yang kedua. Sebelum Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang asma wa sifat yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qudamah, beliau memberikan muqaddimah pembukaan kaidah-kaidah umum dalam memahami asma wa sifat agar kita mudah memahami asma wa sifat dan kita mudah memahaminya. Alhamdulillah, karena Allah berikan kita hidayah dan taufiknya. Orang-orang yang disesatkan jalannya, orang-orang yang tersesat, orang-orang ahli bid'ah, mereka susah memahami asma wa sifat. Kita dengan mudah mengatakan Allah mempunyai dua tangan, Allah bersemayam di atas arsy. Kenapa mudah? Karena ada ayatnya. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arsy bersemayam. Bal yadahu mabsutatan. Allah membentangkan kedua tangannya. Kita mudah meyakini adanya tangan bagi Allah karena taufik hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau orang ahli bid'ah, maka susah dipahami hal tersebut. Dia akan bingung, bahkan akan pusing memahami makna tangan bagi Allah. Sebabnya adalah karena mereka lancang menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk, itu sebabnya. Sehingga mereka pusing untuk menetapkan seperti apa tangan Allah Azza wa Jalla. Yang akhirnya mereka menafikan sifat Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka menafikan sifat Allah, mereka menyerang dan menuding dan menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai orang musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi kita yang mengatakan Allah punya tangan, ini dikatakan antum Ahlus Sunnah yang mengatakan dari Ahlus Sunnah musyabbihah, yaitu orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena Anda mengatakan Allah punya tangan, makhluk juga punya tangan, berarti serupa. Ini kesesatan mereka. Sebabnya karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan yang sama, yaitu Allah punya tangan dan makhluk punya tangan, akan tetapi hakikat tangan Allah bukan sama dengan hakikat tangan manusia. Sekarang kaidah yang kedua ini adalah membahas tentang asma'ullah, yaitu nama Allah. Kita baca dari halaman 21 dari kitab Syarah Lum'atul I'tiqad atau Syarah Lum'atul I'tiqad ala Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Al-qaidah tsaniyah, kaidah yang kedua, fi asma'illah, kaidah-kaidah dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla. Yang sebelumnya pertama kita hafalkan kaidah umum, yaitu seorang mukmin, seorang muslimah, seorang muslim menetapkan maksud ayat dan ayat Al-Quran dan hadis pada apa yang diinginkan Al-Quran dan hadis. Tidak boleh dipalingkan. Ini secara umum kaidah dalam semua pembahasan, baik masalah akidah, baik masalah fikih, kita tetapkan hal tersebut. Ibu qaudah dalatihah, menetapkan asal maknanya. Misalnya dalam banyak hukum lain selain fikih, selain akidah, misalnya masalah isbal misalnya. Rasulullah mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar, apa-apa yang di bawah mata kaki dari sarung dan celana maka tempatnya di neraka. Ini tetapkan hukum, tidak boleh kita menggulurkan pakaian baik itu sarung atau celana di bawah mata kaki bagi laki-laki. Tetapkan makna ini. Jangan kita selewengkan maknanya kepada maksudnya adalah sombong. Maksudnya adalah hanya
sarung. Ya. Jadi ini tidak menetapkan makna asal keinginan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi kaidah umum baik masalah akidah, manhaj, fikih dan akhlak. Sekarang kita akan membaca kaidah kedua ini khusus membahas asmaullah, sifat-sifat Allah, dan nanti pada kaidah yang ketiga khusus membahas sifat-sifat Allah. Wa tahta hadhihi al-qa'idati furu'un. Di dalam kaidah yang kedua ini banyak cabang-cabang kaidah. Jadi dalam pembahasan kaidah yang kedua yang berbicara khusus tentang nama-nama Allah, ini ada beberapa cabang. Al-far'ul awal, cabang yang pertama kaidah asmaullah kulluha husna. Ini kaidah pertama. Berbicara masalah nama Allah, kaidah pertamanya adalah asmaullah kulluha husna. Nama-nama Allah semua bagus dan indah. Ini kewajiban kita untuk menetapkan nama-nama Allah itu semua husna, baik dan bagus, indah. Ini kaidah yang pertama. Ai balighatan fil husni ghayatahu. Nama Allah banyak. Satu dan semua nama Allah ini sampai kepada keindahan dan kebagusan akhir daripada segala keindahan. Jadi sangat indah, sangat bagus. Allah punya nama Ar-Rahman, sangat indah, sangat bagus, sangat baik sekali, dan sangat luas. Li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilatin. Ini yang pertama. Kenapa dikatakan nama-nama Allah itu semua indah, baik? Karena setiap nama Allah mengandung sifat yang sempurna. Jadi nama itu mengandung sifat yang sempurna. Makanya kita itu kalau ingin memberikan nama orang, nama anak kita, berikan nama yang baik, karena lewat nama tersebut akan mengandung sifat yang baik. Demikian. Dan kita dilarang untuk membuat nama yang tidak baik maknanya. Abu Sahal, sahabat mulia yang bernama Abu Sahal, artinya bapak yang sangat mudah. Sebelumnya namanya Abu Sa'ab, bapak yang sulit perkaranya, sehingga diganti namanya menjadi Abu Sahal. Demikian. Jadi nama itu mengandung sifat. Dan demikian nama-nama Allah Azza wa Jalla mengandung sifat-sifat yang sangat sempurna. La naqsa fiha, ini kedua, tidak ada kekurangan di dalamnya. Karena tadi kita tetapkan nama Allah semua indah, bagus, maka mengandung sempurna dan tidak ada kekurangan. Biwajih minal wujuh, tidak ada kekurangan dari segala segi, tidak ada, semua sempurna. Kalau Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, walillahil asmaul husna. Bagi Allah nama-nama yang indah. Jadi ada ayatnya, sehingga kita wajib katakan Allah mempunyai nama-nama yang indah, dan kita akan memahami nama indah itu mencakup, mengandung sifat mulia yang tidak ada kekurangan di dalamnya. Misal dzalik, contohnya Ar-Rahman fahuwa ismun min asma'illahi ta'ala. Ar-Rahman ini nama di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla. Dalun ala sifatin azimatin. Nama Ar-Rahman ini menunjukkan kepada sifat yang sangat agung. Ar-Rahman nama Allah sebagaimana dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim dalam surat disebutkan dalam Al-Quran juga, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada nama Ar-Rahman sana, namanya Ar-Rahman. Maka Ar-Rahman ini mempunyai sifat yang sangat agung. Hiya rahmatul wasi'ah. Apa sifat agung yang terkandung dalam Rahman? Ar-rahmatul wasi'ah, yaitu rahmat yang luas. Wa min thamma na'rif, maka dari itu kita tahu annahu laisa min asma'illah ad-dahr. Bukan termasuk nama Allah ad-dahru. Ad-dahru artinya masa. Li'annahu la yatadamman ma'nan yablugh ghayatal husni. Karena ad-dahru yang berarti masa ini tidak mengandung makna yang sampai pada tingkat tinggi keindahan. Karena artinya masa. Fa amma qauluhu ta'ala, adapun
Fa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Rasulullah, la tasubbu dahra, jangan kalian mencaci maki masa, zaman, waktu. Jangan. Fa innallaha huwad dahru. Karena sesungguhnya Allah itu ad-dahru. Di sini ada iskal, kenapa tidak dikatakan ad-dahru nama Allah? Padahal Rasulullah mengatakan fa innallaha huwad dahr. Sesungguhnya Allah itu ad-dahru, masa, waktu. Allah menjawab, maksudnya Allah yang membolak-balikkan waktu dan masa, itu maksudnya. Malikud dahr. Jadi maksudnya adalah Malikud dahr, pemilik masa dan waktu, al-mutasarrif fihi, yang membolak-balikkan masa dan waktu. Jadi bukan nama Allah. Bidalili qaulihi fi riwayat tsaniyah 'anillahi ta'ala, berdasarkan riwayat yang kedua bahwasanya Allah mengatakan dalam hadis kursi, biyadil amru uqallibul laila wan nahar, saya membolak-balikkan malam dan siang. Biyadil amr, pada aku memegang segala perkara aku pegang, dan aku membolak-balikkan siang dan malam. Sekarang perbedaan antara Ar-Rahman dan Ad-Dahru. Ar-Rahman nama Allah, mempunyai sifat yang mulia, yaitu Ar-Rahmatul Wasi'ah, rahmat yang luas. Rahmat yang luas ini berarti terbentang luas begini. Rahmat al-wasi'ah, yang di bawahnya itu banyak makhluk yang akan dirahmati Allah, termasuk hamba. Hamba ini ada orang kafir, ada orang muslim, hewan, tumbuhan, gunung, laut, semua termasuk di bawah, membentang seperti ini. Ke bawah ini wasi'ah, namanya luas. Maka di dunia ini Allah merahmati semua makhluknya. Orang kafir pun dirahmati dengan rahmat Ar-Rahman, karena nama Allah Ar-Rahman mempunyai sifat yang luas. Luasnya sifat Allah ini, sifat rahmat Allah ini luas, mencakup hewan, mencakup juga orang kafir, bukan hanya muslim saja. Bahkan kalaulah bukan karena Allah sayang kepada hewan, maka Allah tidak akan turunkan hujan dan tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi karena Allah sayang hewan-hewan, Allah turunkan hujan lalu tumbuh tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Jadi bukan hanya kaum mukminin saja yang dirahmati oleh Rahman, karena maknanya luas. Rahmat yang luas mencakup makhluknya, hewan, gunung, air, dan semua makhluk. Ada rahmat yang khusus bagi kaum mukminin, ini yang dikenal dengan Ar-Rahim. Dalam bismillah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut Allah, nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahmat dan kasih sayang. Maka perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, Ar-Rahman meluas, tapi Ar-Rahim rahmat yang wasilah, yang nyambung. Maka ini akan tersambung kepada orang mukmin saja. Allah menyayangi kaum mukminin dan kaum mukminat di dunia sampai di akhirat nanti, sampai di surga Allah menyayangi kaum mukminin. Hanya mukmin saja yang disambungkan rahmatnya, itu namanya Ar-Rahim. Tapi kalau Ar-Rahman ini meluas, hanya di dunia saja. Adapun di akhirat maka Allah tidak akan menyayangi orang-orang kafir. Jadi luar biasa nama Allah yang bernama Ar-Rahman. Nama ini mengandung sifat yang sangat mulia, yaitu merahmati segala makhluk, baik orang kafir, orang muslim, hewan, daun, tumbuhan, dan juga gunung, air, dirahmati Allah Azza wa Jalla. Itu makna Ar-Rahman yang tersimpan dalam kata atau isim atau nama Ar-Rahman. Jadi kita pahami bahwasanya cabang pertama, nama-nama Allah semua indah. Kenapa dikatakan indah? Karena mencakup makna yang sempurna dan juga tidak ada kekurangan di dalamnya. Ini 2 poin dihafalkan. Al-Fardu Tsani, cabang yang kedua, Asma'ullah ghairu mahsuratin bi'adadin muayyan. Ini cabang kedua dalam memahami kaidah nama-nama Allah, yaitu nama-nama Allah tidak terbatas banyaknya dengan jumlah. Kesimpulannya, nama Allah itu banyak dan tidak terbatas dengan angka, tidak terbatas dengan jumlah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur,
Ini doa yang dianjurkan dibaca. As'aluka Allahumma, ya Allah aku memohon kepadamu, bikulli ismin huwa lak, dengan menyebut nama engkau, samaita bihi nafsak, dengan nama yang engkau namakan dirimu dengannya, au anzaltahu fi kitabik, atau dengan seluruh nama yang engkau turunkan dalam Al-Qur'an, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau sebuah nama yang engkau ajarkan kepada seorang hambamu. Ada nama-nama Allah yang tidak kita ketahui dan sifat-sifat yang kita belum baca. Nabi kita Muhammad ketika di padang mahsyar, ketika beliau meminta syafaat kubra, maka sifatnya Nabi Muhammad ketika sujud memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah dipuji Allah dengannya. Berarti Nabi Muhammad yang tahu. Ketika Nabi kita Muhammad meminta agar umat manusia diselesaikan dari padang mahsyar, beliau sujud lalu memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah diketahui oleh siapapun, hanya Nabi Muhammad yang mengetahuinya. Jadi dalam doa ini seorang hamba mengucapkan, aku memohon kepadamu dengan nama yang engkau namakan dirimu dengannya, dan nama yang engkau turunkan dalam Al-Quran, dan nama-nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang hambamu, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaib, atau dengan nama yang engkau simpan di alam ghaib. Wa masta'tharallah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, dan apa yang Allah simpan di alam ghaib, fi ilmil ghaib indahu la yumkin hasruh, maka nama-nama yang Allah simpan di alam ghaib tidak ada yang dapat memastikan jumlahnya berapa. Wal ihatatu bihi, dan tidak ada yang dapat meliputinya. Maka ini artinya nama Allah semua baik dan juga banyak, tidak tertentu dengan jumlah, tidak terbatas dengan jumlah tertentu, karena saking banyak nama Allah Azza wa Jalla dengan hadis yang kita baca tadi. Ada nama-nama yang Allah simpan di alam ghaib yang kita belum tahu. Maka seorang termasuk sempurna pujian ia kepada Allah, dia mengatakan, ya Allah, aku ingin misalnya mendapat hidayah kepada seorang yang dicintainya. Dia mengatakan, ya Allah, aku memohon dengan segala nama-namamu yang engkau ajarkan kepada hambamu, segala nama-nama yang engkau turunkan dalam Al-Quran, dan segala nama yang ada di sisimu di alam ghaib yang aku belum pernah tahu. Aku memohon hidayah kepadamu untuk diberikan kepada sang yang dicintai. Demikian, itu termasuk adab dalam berdoa kita memuji Allah Azza wa Jalla dengan nama dan sifat yang mulia. Ini tujuan kita mempelajari asma wa sifat, agar kita tahu bagaimana kita memuji Allah Azza wa Jalla, agar kita sempurna memuji Allah Azza wa Jalla, karena alangkah banyak nikmat Allah berikan kepada kita dan kita hendak membalasnya dengan pujian yang sangat mulia dan tinggi. Maka kita mengetahuinya dengan mempelajari betapa banyak nama Allah Azza wa Jalla. Wal jam'u baina hadza wa baina qawlihi fil hadis sahih, maka mengkompromikan hadis yang tadi bahwasanya Allah mempunyai banyak nama dengan satu hadis yang diriwayatkan menyebutkan nama akan tapi seakan-akan dibatasi. Apa hadisnya? Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih riwayatnya Imam Al-Bukhari, hadis sahih, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah mempunyai nama sebanyak 99 nama. Berarti ini ada ketentuannya, ada jumlah yang terbilang di sini, ada 99 nama. Tadi bilangnya awal nama Allah semua baik dan indah dan tidak ada batasannya, banyak sekali. Ini ada hadis mengatakan bahwasanya Allah mempunyai nama 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang menghitung, memahami, mengamalkan 99 nama tersebut, maka dia masuk surga. Bagaimana cara kita mengkompromikan, menggabungkan ya hadis yang ini dengan sebelumnya? Sama-sama hadis. Inna ma'na hadzal hadis, maksud daripada mana hadis ini yang menyebutkan tentang nama Allah jumlahnya 99 nama. Inna min asma'illahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah wa laysa al-muradu hasr asma'ihi ta'ala bihadzal adad. Jadi maksud daripada hadis ini memang menyebutkan angka
Jumlahnya berapa? 99 nama. Tapi maksudnya bukan membatasi nama Allah, bukan membatasi nama Allah dengan jumlah yang disebutkan 99 nama. Wa nadhiru hadza an naqul, karena ini mirip seperti ada orang yang mengatakan indi mi'atu dirham a'dadtuha bisadaqah. Ada orang mengatakan aku mempunyai uang sebanyak 100 dirham yang aku siapkan untuk sedekah. Fala yunafi an yakuna 'indaka darahim ukhra a'dadtaha li ghairi sadaqah. Maka seorang jika mengatakan aku memiliki uang sebanyak atau mempunyai harta sebanyak 100 dirham, aku siapkan untuk sedekah, ini maknanya tidak menafikan ada uang yang lain, ada dirham yang lain, namun itu tidak disedekahkan. Namun yang disedekahkan hanya yang 99 dirham atau 100 dirham tadi. Jadi itu maknanya. Jadi untuk menjawab ada semacam syubhah di sini, kita katakan Allah mempunyai nama yang banyak. Adapun hadis yang berbicara tentang 99 nama, ini maksudnya barang siapa yang menghitungnya. Jadi 99 nama, barang siapa menghitungnya dakhal jannah, maka masuk surga. Berarti ada nama-nama selain nama ini bagi Allah Azza wa Jalla. Namun barang siapa yang menghitung 99 nama, maka dia akan masuk surga. Man ahsaha, barang siapa yang menghitungnya, ini maksudnya adalah mengamalkan maknanya, menghafalkan lafadznya dan mengamalkan maknanya, mempelajari maknanya. Itu maksudnya, bukan hanya menghafal saja tanpa mengamalkan maknanya. Makanya nama-nama yang 99 ini ditulis dalam setiap awal sampul Al-Quran. Di belakang sampul Al-Quran ditulis. Ya, biasa kita dengar apa awalnya? Ya Allah la ilaha illal qayyum Ar-Rahmanur Rahim. Banyak sekali. Al-Majid, As-Samad, dan seterusnya. Sebutkan sebanyak 99 nama. Maka barang siapa yang menghitungnya dan artian menghafalnya dan juga memahami maknanya, maka dia masuk surga. Jadi bukan pembatasan nama. Kita simpulkan lagi nama Allah, sifat Allah Azza wa Jalla, nama-nama Allah Azza wa Jalla mempunyai dua kaidah di sini. Pertama, nama Allah indah, bagus dan baik. Yang kedua, nama Allah banyak. Itu kesimpulannya. Yang ketiga, al-far'u tsalits, cabang yang ketiga dari kaidah nama-nama Allah. Asma'ullah la tuthbat bil aqli. Nama-nama Allah tidak ditetapkan dengan akal. Mereka menyangka tidak. Wa innama tuthbat bis syar'i, hanya saja ditetapkan dengan syariat. Jadi kita menamakan Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Samad dan juga Al-Ghafur, Al-Karim, itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal kita. Berarti tidak boleh kita menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Fahiya tauqifiyatun. Kenapa tidak boleh kita menamakan Allah dengan akal kita? Karena sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu adalah terima jadi. Tauqifiyah terima jadi. Termasuk juga al-aslu fil ibadah at-tauqif. Pada asal ibadah itu tauqif, terima jadi. Sudah jadi, amalkan, itu ibadah. Tidak boleh kita membuat-buat cara-cara. Jadi kaidahnya adalah al-aslu fil ibadah at-tauqif. Pada asalnya ibadah itu sudah dijelaskan, kita hanya amalkan. Tidak boleh kita membuat tata cara atau jumlah yang 3 rakaat menjadi 4 rakaat, tidak boleh. Sudah ada ketentuannya, kita amalkan saja. Demikian nama-nama Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita menamakan Allah dengan sebuah nama mungkin dalam bahasa kita indah, akan tetapi jika tidak ada dan sandaran dari Al-Quran dan hadis, maka tidak boleh kita menamakan Allah dengan nama-nama baik. Nama-nama baik yang sifatnya kita anggap itu baik, tapi belum tentu itu baik dikarenakan tidak ada nas Al-Quran atau hadis. Fahiya tauqifiyatun yatawaqqaf itsbatuha ala ma jaa'a 'an asy-syar'. Maka nama Allah ini terima jadi sudah ada, tinggal kita tetapkan saja.
Penetapan ini hanya apa-apa yang datang dari syariat. Fala yuzadu fiha, maka tidak boleh ditambah. Wala yunqas, li'anna al-aqla la yumkinuhu idraku ma yastahiquhu ta'ala. Nama Allah tidak boleh ditambah dan tidak bisa dikurangi, dikarenakan akal manusia tidak akan bisa mengetahui, meliputi hak-hak Allah Azza wa Jalla dari nama-nama. Fawajib al-wuqufu, maka wajib bagi kita untuk diam, berhenti fi dzalika 'ala syar', untuk mengatakan sesuatu dalam syarat ini. Wa li'anna tasmiyatahu bima lam yusammi bihi nafsah, karena jika seorang memberikan nama bagi Allah yang tidak ia berikan nama untuk dirinya, atau ingkar ma samma bihi nafsah, atau mengingkari apa yang Allah telah namakan dirinya dengannya, jinayatun, termasuk kelancangan, kejahatan fi haqqihi ta'ala, dalam hak Allah Azza wa Jalla. Fa wajaba suluku al-adab fi dzalik, maka kita wajib beradab dalam hal tersebut. Jadi ada nama-nama Allah kita imani, kita tetapkan, dan jangan dikurangi dan jangan ditambah. Karena tauqifiyah tadi telah ada ketentuannya. Maka tidak boleh kita mengatakan misalnya Allah zalim. Ada aja mungkin orang yang mengatakan Allah zalim, Allah itu tidak adil misalnya. Tidak boleh kita mengatakan sifat bagi Allah atau nama tidak adil atau zalim, tidak boleh, karena tidak ada nas Al-Quran. Maka barang siapa yang menamakan Allah atau mengingkari nama Allah, maka dia telah melakukan kejahatan dan kelancangan ketika dia memberikan nama yang tidak Allah berikan nama untuknya, dan mengingkari nama-nama Allah yang Allah sudah namakan dirinya dengannya. Makanya seperti nama yang insya Allah akan ada penjelasan secara rinci dalam kitab ini, kita masih membahas kaedahnya, akan ada rincian di sini dan bantahan orang-orang yang mengingkarinya. Misalnya mereka orang-orang ahlu bid'ah menafikan Allah itu tidak mempunyai sifat cinta, karena cinta ini sesuatu yang saling membutuhkan. Jadi dianggapnya Allah seperti makhluk yang Allah butuh kepada makhluk. Ketika Allah mencintai makhluk, berarti Allah butuh dengan makhluk. Itu makna yang rusak yang ketika mereka menafikan nama sifat Allah cinta atau Al-Karim, karena mereka menamakan Allah dengan makhluk. Namun jika sudah tetap dalam Al-Quran dan Hadis penamaan tersebut, maka kita imani, karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluk, sedikit pun tidak ada kesamaan dengan makhluk. Al-far'ur rabi', cabang yang keempat dalam kaidah-kaidah nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kullu ismin min asma'illah, setiap masing-masing nama dari nama Allah Azza wa Jalla, fa innahu yadullu ala dzatillah. Ini yang pertama. Maka setiap nama Allah ini mengandung atau menunjukkan zatnya Allah. Berarti Allah punya zat. Wa 'ala sifah allati tadammanaha. Ini yang kedua. Nama Allah mengandung atau menunjukkan sifat yang dikandungnya. Ar-Rahman nama Allah, maka menunjukkan sifat yang agung, memuliakan, merahmati semua makhluk. Karena Ar-Rahman tadi maknanya apa? Ar-Rahmatul Wasi'ah. Maka Allah akan merahmati orang-orang muslim dan orang kafir, karena itu kandungan makna Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim, nama Allah Ar-Rahim, tapi maknanya Ar-Rahmatul Wasilah. Nama Allah Ar-Rahim mengandung makna rahmat yang menyambung, yaitu hanya dirahmati orang muslim, orang mukminah di dunia sampai di akhirat. Itu Ar-Rahim. Maka setiap nama pasti menunjukkan pada makna dari makna tersebut. Makanya nama-nama manusia yang sifatnya bertolak belakang dengan namanya ini aib, cacat. Seorang munafik namanya siapa? Abdullah. Abdullah hamba Allah. Seharusnya hamba Allah adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah.
Abdullah, abdul hamba. Artinya hamba apa? Menjadi hamba bagi Allah, menghambakan diri kepada Allah, taat kepada Allah, itu makna Abdullah. Tapi orang munafik, orang kafir, fi dzarkil asfali minan nar. Orang munafik namanya Abdullah. Itulah mana makhluk. Itulah nama makhluk yang sifatnya mungkin saja berbeda dengan namanya. Tapi Allah Azza wa Jalla ketika mempunyai nama, maka pasti menunjukkan pada makna sifat dan makna zat, menunjukkan zat Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang mulia. Wa 'ala al-athar al-mutarattabu 'alaihi in kana muta'addiyan. Dan yang ketiga, nama Allah ini pasti menunjukkan kepada bekas atau sesuatu yang sampai kepadanya. Namun ini nama-nama yang sifatnya khusus yang bisa muta'addi. Ini istilah muta'addi adalah istilah nahwu. Apa muta'addi? Fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan objek. Lawan katanya lazim, fi'il lazim yang tidak butuh objek. Berdiri itu lazim namanya. Qama Zaid, Zaid berdiri itu lazim. Tapi kalau yang muta'addi ini ada hasil, ada objeknya, seperti memukul. Memukul itu butuh orang yang memukul, butuh orang yang dipukul. Jadi di antara nama-nama Allah ada yang sifatnya butuh objek. Seperti misalnya mencintai. Allah mencintai, Allah meridai. Jadi Allah yang meridai, ada yang diridai hambanya, orang mukmin. Rahman termasuk, Rahman ini muta'addi namanya. Jadi Allah punya nama Ar-Rahman, sifatnya sifat Allah Azza wa Jalla adalah mempunyai makna rahmat yang luas dan asalnya akan jatuh pada orang yang dirahmati, tapi khusus pada nama-nama yang muta'addi. Wa la yatimul iman bil insi illa wa la yatimul iman bil ismi illa bi itsbati dzalika kullih. Dan tidak akan sempurna beriman dengan nama-nama Allah kecuali dengan menetapkan tiga hal tersebut. Nama, zat Allah, sifat Allah, dan bekas yang menyambung kepadanya. Dalam kitab disebutkan Al-Azim sama Ar-Rahman. Al-Azim artinya agung. Ini nama Allah yang sifatnya lazim, tidak muta'addi. Ar-Rahim sifat Allah yang muta'addi, karena ketika Allah merahmati ada yang dirahmati, yaitu makhluknya, orang beriman. Kesimpulan daripada apa yang kita sampaikan tentang kaidah dalam asma wa sifat, bahwa kaidah ini banyak cabangnya. Pertama, Allah mempunyai nama yang indah, bagus. Yang kedua, Allah mempunyai nama yang banyak. Yang ketiga, Allah mempunyai apa? Nama Allah mengandung atau menunjukkan sifat dan menunjukkan zat dan juga bekas yang ada pada nama tersebut. Apa yang terakhir? Yang terakhir, nama Allah tidak boleh disesuaikan dengan akal, akan tapi dengan dalil. InsyaAllah ini kita sampaikan pada kajian kita kali ini. InsyaAllah kita akan sampaikan pada kaidah-kaidah tentang memahami sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.